Koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional oleh Ivan Yuliatmi, calon guru penggerak SMP Negeri 17 Kota Palembang. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka pembelajaran bersifat holistik. Pembelajaran hendaknya menumbuhkan bukan hanya kecerdasan akademik namun juga kecerdasan emosional, di mana murid akan mampu menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Hal ini terkait dengan perasaan yang timbul dari sebuah hubungan. Hal ini akan menjadi salah satu faktor penting bagi murid dalam mencapai keberhasilan dalam kehidupan. Salah satu peran guru penggerak yaitu menciptakan ekosistem pendidikan di sekolah yang berpihak pada murid, di mana guru sebagai pendidik mampu menciptakan situasi yang aman, nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Murid yang berada dalam lingkungan belajar yang demikian akan memiliki prestasi belajar yang optimum, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, tidak mudah stres, serta memiliki perilaku sosial yang baik dan bertanggung jawab. Strategi menumbuhkan kecerdasan emosional murid yaitu dengan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness. Pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya, juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang baik. Sedangkan kesadaran penuh atau mindfulness mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dan menyadari keadaan terkini kita serta memberikan respon yang paling tepat dalam keadaan apapun. Kita akan menjadi lebih bersyukur akan segala sesuatu. Kesadaran penuh, mindfulness, dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Sebagai guru, tentu kita pernah menghadapi situasi yang membuat kita cemas, kesal, takut, dan lain-lain. Bagaimana kita menghadapi hal ini? Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh mengajarkan kita teknik STOP, STOP, sebagai salah satu upaya menumbuhkan perasaan tenang, pikiran jernih, dan pengambilan keputusan atau respon yang tepat terhadap sesuatu hal. Banyak penelitian menunjukkan di dalam keadaan kesadaran penuh atau mindfulness terjadi perubahan fisiologis seperti meluasnya area otak, terutama yang berfungsi untuk belajar dan mengingat, berkurangnya stres, dan munculnya perasaan tenang dan stabil. Maka hal ini sangat baik diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Teknik STOP merupakan akronim dari S, stop, yaitu hentikan semua aktivitas. Take a breath, tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, lakukan selama beberapa saat. Observe, amati reaksi dalam pikiran dan tubuh selama kita take a breath. Proceed, lanjutkan aktivitas dengan semangat dan stamina yang lebih baik. Menurut Hawkins tahun 2017, latihan kesadaran penuh atau mindfulness dapat membangun keterhubungan diri sendiri, self-awareness, dengan berbagai kompetensi emosi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi emosi dan sosial akan melahirkan well-being atau kesejahteraan psikologis, baik sebagai guru maupun murid. Artinya, bahwa kompetensi emosi sosial akan menumbuhkan well-being seseorang. Bagi guru, ini akan bermanfaat dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam pekerjaan maupun kehidupan. Bagi murid, kompetensi ini akan melatihnya menjadi pribadi tangguh yang sehat secara psikis dan fisik.
Kompetensi sosial emosional tersebut terdiri dari 1. Kesadaran diri atau kemampuan untuk mengenali emosi diri. Contohnya, mengenali emosi marah saat marah, mengenali emosi senang saat senang, mengenali emosi bangga saat bangga, mengenali emosi sedih saat sedih. Kedua, pengelolaan diri, yaitu kemampuan pengelolaan emosi dan bagaimana bisa mudah fokus. 3. Kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk berempati. 4. Keterampilan sosial, yaitu resiliensi, merupakan kemampuan bertahan dan berjuang dalam menghadapi kesulitan. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Inilah 5 kompetensi sosial emosional yang hendaknya ditumbuhkan pada diri murid. Pembelajaran sosial emosional dapat diterapkan di sekolah melalui 3 cara, yaitu sebagai kegiatan rutin, merupakan penerapan secara rutin dan berkesinambungan di luar kegiatan akademik. Contohnya, perayaan hari raya, membaca setelah jam makan siang, lingkaran pagi atau circle time. 2. Terintegrasi pada mata pelajaran, yaitu bagaimana teknik pembelajaran sosial emosional diterapkan dalam pembelajaran. Contohnya, teknik stop dapat diterapkan pada awal pembelajaran atau saat murid-murid mulai tidak fokus pada pembelajaran. 3. Sebagai protokol, yaitu pembelajaran sosial emosional diterapkan sebagai budaya atau tata tertib sekolah. Contohnya, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, dan lain-lain. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Terima kasih, semoga bermanfaat.